Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di semester 1 di Amik JTC Semarang yang kita cintai ini. Kali ini saya akan menyampaikan materi kelima ya. Di saat ini kita akan bahas tentang perangkat dan pengelolaan sistem informasi. Harapan saya panjenengan semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa, kita bisa mengikuti mata kuliah dan materi kali ini. Nah, di materi kali ini kita akan bahas tentang perangkat sistem informasi. Kemarin sudah saya singgung tentang beberapa perangkat yang digunakan dalam penggunaan sistem informasi. Di antaranya saya ulang lagi untuk awalan daripada materi kali ini, yaitu tentang yang disebut dengan hardware. Hardware itu yang wujud ya, komputer, printer, dan teknologi jaringan. Kalau software adalah yang tidak wujud atau yang disimpan di dalam komputernya, yaitu yang disebut dengan operating system seperti Windows, Linux, novel network, dan lain-lain. Kemudian aplikasi-aplikasi yang lain yang dipasang di dalam sebuah personal komputer, diantaranya ada yang biasa dipasang MS Office, Photoshop, Corel Draw, dan lain-lain. Kemudian ada utility-nya, yaitu seperti antivirus, Norton Utility, Niche Doctor, dan lain-lain. Ada bahasa pemrograman seperti VisualFox Pro, C++, Pascal, dan lain-lain. Ini adalah bagian daripada software yang terpasang dalam komputer. Kemudian yang ketiga adalah brandware, yaitu orang yang menggunakannya, orang yang memakai perangkat komputernya, yaitu yang pertama clerical personnel atau personel administrasi yang biasa menggunakan perangkat komputer untuk kegiatan sehari-hari, untuk membuat surat atau menginput data-data dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah first level manager, yaitu orang yang pertama kali seorang manajer menggunakan perangkat komputer untuk kegiatan administrasi dan lain-lainnya. Kemudian staff spesialis yang memang menggunakan komputer untuk kegiatan yang digunakan untuk menunjang dari semua kegiatan kantor atau kegiatan yang berhubungan dengan rutinitas di kantor. Kemudian manajemen sendiri itu yang menggunakan yang menggunakan daripada perangkat komputer itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah data yaitu dokumen bukti transaksi. Biasanya kalau menggunakan komputer itu kan pasti ada data-data yang diinput. Nah, ini yang paling penting adalah data harus posisinya atau kondisinya memang real, keadaan nyatanya ya, berupa nota, kwitansi, atau yang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan transaksi. Kemudian yang kelima adalah prosedurnya, yaitu berupa manual book, prosedur sistem pengendalian intern. Jadi biasanya kalau sebuah perangkat sistem informasi ada manual booknya, bagaimana cara menggunakannya supaya sistem informasi itu dapat digunakan dengan benar dan bermanfaat bagi instansi atau pemakai itu sendiri, bagi manajemen. Biasanya manual book itu bisa sosialisasikan untuk pengguna-pengguna atau brandware yang akan menggunakan sistem itu sendiri. Nah, di sini terlihat bahwa pengelola sistem informasi saya bisa gambarkan berupa piramida. Yang paling bawah itu biasanya adalah yang disebut dengan operator. Ini yang biasanya menginput atau menggunakan komputer atau perangkat komputer dengan menggunakan sistem informasi itu secara input atau menggunakan menginput transaksi harian atau kegiatan hariannya. Biasanya pemrosesan transaksi dan respon permintaan itu ada di paling bawah, dan ini biasanya operator akan lebih banyak orang yang atau mengoperasikan itu lebih banyak, posisinya di paling bawah dan terlihat lebih lebar. Itu artinya bahwa operator akan lebih banyak, mungkin lebih dari satu ya. Kemudian naik ke atas menuju ke low management, biasanya ini yang merencanakan mengawasi operasi yang dilakukan oleh operator dan pengambilan keputusan. Nah, ini jumlahnya juga akan semakin sedikit karena
dia akan menangani beberapa operator ya. Jadi satu orang menangani beberapa operator sehingga jumlah personelnya akan semakin sedikit. Naik lagi ke atas itu juga semakin sedikit. Middle management yaitu dia mengelola perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Nah, ini fungsi daripada middle management adalah menganalisa atau mendapatkan dari hasil perencanaan pengawasan operasi dari low management sehingga diolah lagi sehingga dia akan mendapatkan perencanaan taktis dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini yang paling puncak, yang paling atas top management biasanya seorang entah itu manajer atau seorang direktur yang bisa merencanakan strategis untuk beberapa tahun yang ke depan, biasanya 5 tahun atau 10 tahun. Dan di sini dia akan membuat kebijakan dan akan mengambil keputusan untuk kegiatan operasional dari sistem informasi itu sendiri. Nah, inilah dukungan dari pengelola sistem informasi ini sangat diperlukan dalam jalannya sistem informasi itu sendiri. Jadi ini yang disebut dengan manajemennya ya. Kemudian dalam pengelolaan sistem informasi manajemen itu sendiri ada beberapa istilah yang sering kita dengar yaitu yang disebut dengan human error. Seperti apa toh yang disebut dengan human error? Yang pertama adalah metode pengumpulan dan pengukuran data yang tidak tepat. Jadi pada saat mengumpulkan itu data yang diukur atau yang diinput itu tidak tepat. Nah, ini akan mengakibatkan human error. Jadi hasil daripada yang diinput itu akan tidak dapat menentukan keputusan yang baik ya karena tidak tepat ya. Kemudian yang kedua adalah operator sistem tidak mengikuti prosedur pengolahan yang benar. Nah, ini sangat berbahaya apabila sebenarnya harus menekan enter ternyata malah tidak menekan enter, itu salah satu contohnya ya. Operatornya tidak mengikuti prosedur pengolahan yang benar. Nah, ini bahaya. Jadi akan mengakibatkan apa? Outputnya tidak benar. Dan ini akan menyesatkan. Hati-hati kalau seorang operator betul-betul harus mengikuti prosedur pengolahan yang benar. Kemudian yang ketiga adalah kehilangan data atau datanya tidak terolah. Nah, ini bahaya lagi apabila data yang sudah diinput malah hilang atau bahkan penyimpanannya data tidak tepat atau tidak pada posisi atau tidak pada drive yang benar atau tidak pada folder yang benar. Nah, sehingga apa? Datanya tidak terolah sehingga akan mengakibatkan apa? Ya korup, jadi tidak bisa menemukan hasil yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan atau pencatatan salah dalam menggunakan dokumen induk. Nah, ini bahaya. Misalnya ya, kalau seandainya kita akan mengolah sebuah data tentang penerimaan mahasiswa baru. Ternyata data induk yang diinput oleh operator itu salah dalam mengambilnya. Waduh, misalnya ini penerimaan tahun 2021 misalnya ya, dia mengambil 2020 lah kan, jadi hasilnya tidak sesuai dengan keadaan nyatanya karena salah dalam mengambil dokumen induk atau file induk. Kemudian yang berikutnya adalah kesalahan dalam prosedur pengolahan ya. Harusnya dibuat rata-rata ternyata dijumlahkan. Nah, ini kan misalnya salah satunya begitu ya. Akan mengakibatkan kesalahan prosedur dan kesalahan hasil yang dilihat oleh pembuat proses berikutnya. Kemudian kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Wah, ini sabotase kalau ini ya. Jadi salah satu bentuk human error adalah salah satu kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Ini sangat berbahaya dalam sebuah sistem di perusahaan atau dimanapun. Kalau ada orang yang merasa atau yang melakukan kesalahan dengan sengaja itu sangat berbahaya sekali. Nah, itu salah satu bagian daripada yang disebut dengan human error. Kemudian sumber daya sendiri, bagaimana mengelola sumber daya supaya bagus, maka di sini akan terlihat ada beberapa daripada sumber daya yang digunakan. Pertama adalah manusia atau man ya. Yang kedua adalah money atau uang.
Kemudian yang ketiga adalah material atau bahan bakunya. Yang keempat adalah mesin. Nah, di sini termasuk mesin, fasilitas dan energi yang digunakan. Kemudian yang berikutnya adalah metode atau cara ya, metode atau cara. Dan yang terakhir adalah informasi. Di sana termasuk datanya ya. Jadi ini sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola supaya seorang manajer bisa mendapatkan hasil daripada sumber daya yang baik. Maka ada 6 bagian yang perlu diperhatikan ini. Kemudian pandangan dalam sebuah sistem. Nah, ini kemarin kalau tidak salah sudah saya singgung, kenapa kok perlu adanya sistem gitu ya. Yang pertama adalah mencegah seorang manajer tersesat dalam kompleksitas struktur organisasi dan rincian pekerjaannya. Ini kelihatannya sudah pernah penjenengan catat, tapi ini saya ulang lagi untuk apa? Supaya penjenengan bisa paham tentang kenapa kok diperlukan sistem. Yang kedua adalah menyadari perlunya memiliki tujuan-tujuan yang baik ya. Jadi setiap kali kita membuat sistem mestinya mempunyai tujuan yang baik supaya apa? Supaya sistemnya itu sendiri lebih baik untuk bisa digunakan. Kemudian yang ketiga adalah menekan pentingnya kerjasama di semua bagian dalam suatu organisasi. Nah, dalam sebuah sistem itu kan perlu ada yang namanya saling hubungan antara bagian-bagian tertentu dalam suatu organisasi. Itu yang disebut dengan sistem yang saling berhubungan atau yang disebut dengan elemen-elemen yang selalu saling berhubungan. Nah, ini yang disebut dengan kerjasama. Kemudian yang keempat adalah mengakui keterkaitan organisasi dengan lingkungannya. Nah, itu pasti kita ketahui bahwa dalam sebuah sistem pasti tidak jauh atau tidak pasti akan dihubungkan dengan lingkungannya. Kalau tidak maka berbahaya karena lingkungan juga berpengaruh terhadap sebuah sistem. Jadi jangan sampai kalau kita sudah menggunakan sistem sehingga lingkungan di sekitar kita diabaikan, itu bahaya ya. Jadi bisa mengakibatkan efek yang tidak baik dalam sebuah sistem. Kemudian yang kelima adalah memberikan penilaian yang tinggi pada informasi umpan balik. Nah, ini yang saya pernah sampaikan bahwa setiap sistem dibuat itu mesti tidak sempurna. Maka dari itu perlu adanya umpan balik atau masukan yang nanti akan mengakibatkan sistem itu akan semakin sempurna sehingga ditambahkan sehingga semakin lama semakin sempurna. Ya, jadi ini kenapa perlu adanya sistem yang diperlukan untuk bisa meningkatkan efektivitas, meningkatkan produktivitas dan lain-lain dalam suatu organisasi. Nah, ini saya singgung tentang kualitas, dimensi kualitas jasa. Nah, sebuah sistem itu kan sebenarnya merupakan suatu pemberian jasa, yaitu memberikan kualitasnya jasa seperti apa. Nah, yang jelas dalam kualitas jasa itu harus berwujud. Yang kedua adalah handal ya. Yang ketiga adalah responsif. Yang pertama berwujud itu artinya adalah betul-betul jasa itu bisa dilihat untuk kegiatannya apa ya. Handal itu artinya ya betul-betul mempunyai andil yang besar ya. Itu artinya kalau tidak menggunakan jasa ini maka tidak akan jadi pekerjaannya gitu ya. Misalnya responsif artinya tidak harus cepat ya, cepat untuk bisa mengatasi sebuah masalah dalam sebuah organisasi, maka jasa ini sangat diperlukan, harus responsif. Yang keempat harus pasti ya. Jadi misalnya saya mentargetkan selesai pekerjaan ini 2 hari, maka ya pasti 2 hari itu ya kemungkinan mundur atau maju malah lebih bagus ya. Jadi ada umpan balik lah, input yang bagus untuk bisa meningkatkan kualitas jasanya. Nah, yang jelas pasti ada kepastiannya. Dan yang kelima adalah empati, artinya saling mengingatkan kalau seandainya ada sesuatu yang masih kurang dan lain-lain. Nah, kelima poin ini perlu penjenengan ketahui
Jadi setiap kali kita akan memberikan kualitas jasa atau memberikan pelayanan jasa, kelima ini tolong panjenengan ketahui dan harus betul-betul dilaksanakan kalau Anda sebagai seorang pemberi jasa. Nah, teman-teman semuanya, kita ketahui bahwa pelayanan jasa di semua lini, entah itu berupa jasa apapun, itu mesti harus memberikan pelayanan yang terbaik, ya. Nah, saya lanjutkan untuk manajemen kualitas dalam jasa sistem informasi seperti apa. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi pelanggan dalam pembuatan sistem informasi itu seperti apa, maunya seperti apa. Nah, ini yang disebut dengan identifikasi. Pelanggan menginginkan seperti apa. Jadi ini yang diperlukan untuk mengetahui bahwa dalam pembuatan sistem informasi itu harus menggunakan alat-alat seperti apa gitu. Nah, itu harus diidentifikasi, ya. Kemudian yang kedua adalah mendefinisikan kebutuhan kualitas pelanggan. Artinya adalah definisi kebutuhan kualitas pelanggan itu harus diutamakan. Butuhnya apa gitu ya. Pelanggan pengen mempunyai kualitas seperti apa, ya itu didefinisikan. Jangan sampai kita belum tahu apa toh yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, ini nomor poin yang dua penting. Kemudian setelah itu baru ditetapkan metrik kualitasnya seperti apa. Kalau sudah diidentifikasi, didefinisikan, kemudian tetapkan bahwa oh ini kualitasnya yang diinginkan pelanggan adalah seperti ini. Nah, itu ditulis, kemudian kualitasnya seperti apa, nanti akan selanjutnya didefinisikan. Nah, strategi kualitas dalam sistem informasinya itu seperti apa? Didefinisikan sehingga nanti orang akan mengerti, oh ternyata sebuah perusahaan ini menginginkan kualitas sistem informasinya seperti ini. Nah, itu adalah ada beberapa tingkat memang dalam sistem informasi itu, ada yang sederhana, ada yang medium, ada yang sangat tinggi. Nah, ini tergantung dari kebutuhan pengguna. Jadi kalau mamanya ya saya sampaikan di sini sebuah bengkel kecil gitu, nggak mungkin menginginkan sebuah kualitas sistem informasi yang sangat tinggi. Itu biasanya malah kadaluarsa, apa itu kok kadaluarsa, malah jadi over ya. Jadi nanti malah mengakibatkan biaya untuk mengelola sistem informasi akan semakin tinggi. Nah, itu harus membutuhkan yang disebut dengan penyesuaian diri, ya. Kemudian yang kelima adalah menerapkan program-program kualitas sistem informasi. Baru setelah didefinisikan diterapkan. Cocok enggak kalau menggunakan ini, program-program yang digunakan ini, ya itu perlu dianalisis lagi sehingga muncul dipantau. Nah, ini kalau seandainya oh sudah cocok. Nah, ini pemantauannya perlu, seandainya oh ini enggak perlu, maka ini dihilangkan misalnya begitu ya. Jadi harus dipantau kinerja kualitas dari sistem informasi itu sendiri. Nah, kualitas dari pelayanan pembuatan jasa sistem informasi itu juga sangat merugi bila kualitasnya tidak baik. Coba kita lihat kerugiannya apa? Akan kehilangan bisnis kita. Ya, jadi seandainya kita memberikan pelayanan yang tidak baik bagi pelanggan yang meminta untuk pembuatan sistem informasi, ternyata kita tidak memberikan yang terbaik, maka kita akan tidak digunakan lagi, ya kehilangan bisnis kita. Kemudian ada tuntutan hukum karena yang diinginkan seperti ini ternyata kok tidak sesuai, maka bisa kita dituntut oleh pengadilan untuk bisa menyelesaikan dari sistem yang kita buat sesuai dengan kesepakatan gitu ya. Jadi hati-hati, maka kita harus sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada pelanggan untuk membuat sistem informasi. Yang ketiga adalah kehilangan produktivitas. Jelas nanti kalau mamanya kita asal-asalan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan pada saat pembuatan itu, maka produktivitas kita akan turun. Artinya ya nanti karena tidak ada order lagi, sehingga kita produktivitasnya turun, sehingga akan mengakibatkan kita tidak atau kehilangan nama, kehilangan order dan lain-lain ya. Jadi hati-hati. Nah, juga akan banyak biaya-biaya lagi yang akan kita keluarkan karena kita
betul-betul pada saat mengerjakannya tidak sebaik mungkin bahkan serampangan, maka ada yang disebut dengan biaya kegagalan. Nah, seandainya si pelanggan itu menuntut betul-betul, maka kita juga harus betul-betul akan membuatnya lagi, maka biaya kegagalan itu lebih banyak daripada biaya untuk membuat yang baru. Apalagi ada biaya penilaian, ada biaya pencegahan. Pencegahan itu diantaranya misalnya kalau pelanggan sudah menggunakan sistem itu ternyata para pelanggannya dia itu juga merasa komplain, maka dia harus mencegah supaya tidak nama dalam perusahaan itu tidak menjadi jelek. Nah, itu lebih banyak lagi biayanya itu. Maka hati-hatilah dalam membuat sebuah pelayanan jasa, kerugiannya sangat banyak ya. Nah, di sini akan saya singgung juga apa yang disebut dengan komputerisasi, karena banyak dari teman-teman yang ternyata apa toh yang disebut komputerisasi itu belum paham ya. Karena orang menganggap kalau kegiatan yang sudah menggunakan komputer tapi masih menggunakan cara-cara yang lama, masih orang menganggap itu manual, padahal itu sudah komputerisasi ya. Nah, komputerisasi, mengapa perlu adanya komputerisasi? Nah, ada 3 pertanyaan ini. Apa keuntungan penggunaan komputer? Apa beda pengolahan data manual dengan komputerisasi? Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, mengapa perlu komputer? Mengapa perlu komputerisasi? Yang pertama adalah karena keinginan bisnis yang berkembang. Coba Anda lihat sekarang. Dulu setiap toko begitu atau setiap kegiatan bisnis gitu tidak menggunakan komputer pun masih bisa jalan. Tapi sekarang coba Anda lihat di mana ada toko, ada perusahaan yang tidak menggunakan perangkat komputer sama sekali. Sudah jarang ya. Sekarang coba Anda lihat. Apalagi yang berhubungan dengan pelayanan pasti sudah menggunakan yang disebut dengan komputerisasi, entah itu dalam pengolahan data transaksi ataupun yang itu biasanya sudah menggunakan komputer. Nah, kebutuhan proses pengolahan data yang segera, nah ini yang paling penting ya. Jadi kalau dulu misalnya sebuah perusahaan pengen mencari laba atau menghitung laba di hari ini, itu kan perlu banyak sekali waktu untuk menghitung lagi dari mulai pertama sampai kalau menggunakan sistem informasi sudah langsung kelihatan bahwa transaksi hari ini segini. Nah, itu akan kelihatan dan secara terus-menerus akan terlihat terus. Jadi tidak perlu susah-susah lagi untuk menghitung secara manual lagi. Kemudian mempercepat pekerjaan pengetikan dokumen, kalau ini jelas ya. Jadi kalau seandainya kita menulis tangan membuat dokumen, menulis tangan itu jelas akan mengakibatkan lama ya, apalagi setelah ditulis tangan harus diketik supaya rajin lah 2 kali lipat ya pekerjaan. Kalau menggunakan sistem kan sudah langsung otomatis bisa tercetak dengan menggunakan printer tanpa harus mengetik lagi. Kemudian membuat laporan sesegera mungkin. Nah, ini penghitungan secara otomatis dalam sebuah sistem itu sangat diperlukan sehingga cepat sekali untuk membuat laporan, tidak perlu menunggu beberapa waktu. Jadi pada akhir bulan ataupun akhir tahun sudah tidak perlu harus harus ada lembur dan lain-lain, tapi sudah sesegera mungkin bisa terlihat dalam sistem. Kemudian penyimpanan data yang lebih efektif dan efisien, tidak perlu harus menumpuk-numpuk kertas lagi, tidak perlu harus menyimpan di arsip, lemari arsip, tapi sudah tersimpan dalam file yang berupa file yang disimpan di dalam hard disk atau di dalam media yang lain. Kemudian data disimpan secara digital sehingga dapat digunakan untuk pembuatan laporan lain. Artinya kalau sudah tersimpan dalam digital itu misalnya digunakan oleh instansi lain atau di bagian lain, tinggal ngirim file saja, tidak perlu harus menyalin atau mengcopy menggunakan fotokopi lagi, tidak usah, langsung dikirim saja filenya. Kemudian yang berikutnya adalah data dapat dikelompokkan ya, disummarize, diurutkan ya, sehingga dengan mudah kita bisa mengetahui ini yang bulan ini, ini yang tanggal ini, kelihatan sekali dan lebih enak untuk bisa dilihat dengan menggunakan sistem informasi ini. Nah, mengapa perlu komputerisasi? Ini yang diperlukan, dan penjenengan kalau ada pertanyaan seperti ini langsung dijawab seperti poin-poin yang saya sudah sampaikan ini.
Kemudian apa keuntungan penggunaan komputer? Nah, yang jelas pasti lebih cepat, tepat dan akurat ya. Saya kira kalau mamanya menggunakan komputer itu lebih cepat itu pasti ya. Tepat itu biasanya kalau kita menggunakan kalkulator, kalau menghitung-hitung kalkulator gitu ya. Ada beberapa kesalahan atau macam-macam kesalahan kalau menggunakan komputer kan akan lebih terdeteksi mana yang salah dan lain-lain, lebih akurat lah yang paling penting ya. Kemudian mudah dipertanggungjawabkan, artinya adalah pada saat seorang operator itu memegang sistem informasi biasanya akan tertera di sana, seperti panjenengan melihat di beberapa swalayan itu kalau mamanya pada hari ini siapa yang memegang komputer nomor ini akan tertera di situ sampai ke pencetakan di kwitansi pun di sana akan kelihatan jam segini, tanggal segini yang pegang jadi operator itu orangnya siapa. Itu akan mudah dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada kesalahan di situ akan bisa ditelusur siapa yang melakukan kesalahan atau mungkin memang ada sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan di situ maka akan langsung terlihat. Kemudian yang ketiga prosesnya tidak lelah. Ya, kalau sistem kan ngitung-ngitung juga tidak perlu harus menggunakan pikiran manusia lagi, sudah menggunakan komputer yang karena berbentuk mesin maka tidak akan lelah ya. Kalau manusia kan ngitung-ngitung seharian itu bisa saja matanya ngantuk atau salah nunjuk dan lain-lain ya. Jadi akan mengakibatkan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi prosesnya tidak lelah. Kemudian efektif dan efisien ini jelas ya karena lebih biasanya biayanya tidak terlalu mahal dan hanya digunakan untuk beberapa kepentingan-kepentingan yang nantinya membutuhkan efisiensi ya, jadi lebih cepat gitu untuk kegiatan-kegiatannya. Kemudian menyimpan data lebih besar, ini jelas ya. Seandainya kita menggunakan kertas misalnya pun itu setelah 1 bulan tumpuk-tumpuknya kertas itu bisa saja 1 lemari. Tapi kalau menyimpan menggunakan peralatan komputer ya hanya wujudnya sebuah hard disk saja dan itu juga masih tersisa banyak sekali kalau hanya berbentuk kertas atau dokumen-dokumen yang pengetikan begitu ya. Kemudian data mudah disimpan dan diakses, artinya kalau disimpan di posisi mana, letakkan di mana, dan orang tinggal menentukan alamatnya di mana penyimpanannya, maka dia akan mudah untuk diakses oleh banyak orang ya. Jadi tidak perlu harus ngetik ulang gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu terprogram. Ya, biasanya sebuah sistem informasi atau komputerisasi itu terprogram, artinya setiap berapa kali itu menyimpan gitu kan ya, jadi terprogram. Jadi kalau seumpamanya mati listrik begitu maka file-file yang sudah diketik atau dibuat itu sudah tersimpan secara otomatis, biasanya sudah seperti itu ya. Nah, pengolahan data manual ini perbedaan antara manual dan komputerisasi ya. Pekerjaan secara manual mudah terjadi kesalahan atau yang disebut dengan human error tadi, tidak efektif dan kurang efisien. Kebanyakan seperti itu ya. Jadi setiap kali orang menggunakan manual pasti banyak terjadi kesalahan. Entah hitung-hitungnya salah, entah itu lembarannya hilang dan lain-lain, human error terjadi. Dia membutuhkan dokumen arsip yang banyak sehingga sulit dalam penyimpanan data. Ya, lembaran-lembarannya tersimpan dalam arsip di lemari arsip. Nah, nanti kalau mau mencari lagi harus mengurutkan dari mulai pertama sampai terakhir di mana letaknya. Nah, ini susah ya. Dalam menyimpan juga kemungkinan misalnya di dalam lemari ada beberapa kendala ya, entah itu kena air atau dimakan rayap dan lain-lain, itu sangat-sangat rawan untuk penyimpanan dokumen arsip yang banyak. Sehingga proses data tidak maksimal karena pekerjaannya sering lupa dan mudah lelah. Nah, ini jelas ya, tidak maksimal pekerjaannya, lupa nyimpennya di mana, lupa, nah, itu ya.
Jadi ini yang perlu diperhatikan bagaimana bedanya antara pengolahan data manual dan komputerisasi. Kemudian yang terakhir adalah kesalahan perhitungan. Nah, itu yang saya pernah sampaikan tadi, kalau mamanya menghitung menggunakan kalkulator kan kemungkinan ada kesalahan-kesalahan. Ya namanya manusia yang sudah lelah atau dalam kondisi tidak fit dan lain-lain, maka mengetik atau memijit tombol bisa saja salah, keliru gitu ya. Nah, saya lanjutkan profesi seorang programmer. Nah, ini calon-calon programmer panjenengan ini semuanya adalah seperti apa toh seorang programmer itu? Nah, seorang programmer adalah orang yang menulis kode program untuk suatu aplikasi tertentu berdasarkan rancang bangun yang telah dibuat oleh sistem analis. Jadi panjenengan nanti kalau menjadi seorang programmer itu biasanya fungsi atau tugas Anda adalah menulis kode programnya untuk membuat sebuah aplikasi ya. Itu wujudnya nanti berupa program ya. Nanti akan kita lihat apa sih disebut dengan program. Nah, kemudian si programmer itu sendiri bertanggung jawab atas pembuatan program komputer. Artinya jangan sampai pada saat programmer itu membuat program itu tidak selesai atau ada kesalahan pengetikan. Lah itu tanggung jawabnya dari seorang programmer sampai betul-betul sempurna. Itu adalah tugas programmer ya. Kemudian memiliki pengetahuan terbatas pada teknologi komputer, sistem komputer, utility, dan bahasa pemrograman yang diperlukan. Jadi hanya sebatas mengetahui tentang kode program, jadi teknologi komputernya sendiri belum tentu dimiliki, atau apalagi hubungannya dengan utility itu mungkin tidak dikuasai oleh seorang programmer, tapi dia paham betul tentang apa yang disebut dengan kode-kode program. Ya, bahasa pemrograman apalagi ya. Kemudian bekerja secara teknis dan harus tepat dalam pembuatan instruksi program. Ya jelas harus tepat, kalau maunya nggak tepat nanti programnya nggak jadi. Ya harus teliti dan bekerja secara teknis biasanya ya. Programmer bekerja tidak berhubungan dengan banyak orang, tapi terbatas pada sesama programmer dan sistem analis yang mempersiapkan spesifikasi programnya. Ya memang dalam seorang programmer itu tidak banyak berhubungan dengan orang-orang yang lain, jadi dia hanya berhubungan dengan sesama programmer atau dengan sistem analis atau analis program ya. Jadi dia komunikasinya kepada mereka karena apa? Berhubungan dengan apa yang dia kerjakan. Jadi nggak mungkin seorang programmer akan berhubungan dengan bagian yang tidak bagian marketing gitu ya. Biasanya jauh berhubungannya dengan itu. Saya lanjut. Apa tuh yang disebut dengan program komputer? Ya, ini ya adalah rangkaian instruksi dalam bahasa yang dipahami oleh komputer, disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah proses sesuai dengan tujuannya. Nah, ini programmer akan membuat seperti ini ya, rangkaian instruksi yang di sana wujudnya adalah bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer, sehingga akan bahasa komputer itu dibaca oleh komputer akan berjalan. Sehingga apa? Menghasilkan sebuah proses sesuai dengan tujuannya. Kemudian program disesuaikan dengan prosedur pengolahan data dan mewakili proses manual. Jadi biasanya kan seorang programmer itu akan menganalisis tentang kegiatan proses manualnya yang tadinya sebelum ada programmer itu seperti apa. Dianalisis sehingga akan mewakili dari kegiatan manual yang tadinya dikerjakan oleh manusia dan masih ditulis tangan, maka diwakilkan atau diganti menjadi proses pengolahan data yang secara komputer. Bila ditinjau dari prosedur dan urutan kerjanya, namun lebih mudah mengaturnya dalam sistematika yang lebih praktis. Bisa diatur ya, bisa diatur sesuai dengan keinginan. Kalau umpamanya ini terlalu cepat dalam pengolahannya, maka bisa diselingi ada beberapa kode-kode yang memang ada bahasa pemrograman tersendiri ya. Nah, ini yang disebut dengan program komputer.
Nah, saya kira itu dulu materi kali ini. Moga-moga panjenengan bisa menerima lah, bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan harapannya ini materi yang saya sampaikan bisa menambahkan ilmu pengetahuan bagi panjenengan semuanya dan bisa dimanfaatkan pada hari-hari berikutnya. Mohon maaf kalau saya menyampaikan terlalu cepat, ada beberapa yang kurang berkenan bagi panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.